Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas F kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai hukum kebendaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Internet of Things, ujian akhir semester Gasal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun ajaran 2021. Materi hukum kebendaan akan disampaikan oleh anggota kelompok Muhammad Bisma Rafaji, Bariklana Sakti Mahirdani, Nadila Rahmadina, dan Rida Raudatul Fadilah. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan kami sampaikan merupakan pengertian benda. Benda, zat, adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda, zat, adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat objek hak milik tersebut merupakan benda dan dapat berupa hak seperti hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Lanjut, menurut pasal 509 KUH Perdata, benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan, diletakkan suatu hak di atasnya, utama yang berupa hak milik. Menurut Profesor Sudiman Kartohadjiprojo, benda adalah semua barang yang dapat terwujud dan hak, kecuali hak milik. Profesor Subukti mengatakan, perkataan benda, zat, dalam arti ialah segala sesuatu yang dapat dikategorikan orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan mengatakan pengertian benda ialah barang yang dapat berwujud, yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tidak berwujud termasuk benda juga. Lalu, yang kedua ada pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Menurut Prof. Sudiman Kartohadjiprojo, hukum benda ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Lalu, menurut Prof. L.J. Apeldoorn, hukum benda adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Yang terakhir, menurut Prof. Sri Sudewi Masjun Sofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Materi ketiga merupakan sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem yang tertutup. Menurut Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, yang hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenai sistem terbuka. Artinya, orang tidak dapat mengadakan perikatan apa ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya dalam undang-undang sama sekali. Bagian 4, macam-macam pembagian benda. Dalam KUH Perdata, mulai dari pasal 503, kita mengenal benda berwujud dan benda tak berwujud. Benda yang dapat diraba dan tak dapat diraba. Kemudian di pasal 504, terdapat benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, dan menurut undang-undang adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak atas kekayaan intelektual atau haki dari lukisan, termasuk benda bergerak menurut undang-undang. Sedangkan benda tak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, yang melekat pada tanah dan ada di dalam tanah. Kalau benda tak bergerak menurut tujuannya merupakan segala benda yang menurut sifatnya itu benda bergerak, namun oleh pemiliknya senantiasa difungsikan atau dilekatkan pada benda tak bergerak, misalnya mesin pada pabrik, cermin yang melekat pada dinding. Kemudian jika benda tak bergerak menurut undang-undang adalah segala hak atas benda tak bergerak. Berlanjut ke pasal 505 KUH Perdata, kita mengenal benda habis karena dipakai dan benda tak habis karena dipakai.
Benda habis karena dipakai merupakan benda yang setelah dipakai hangus wujud aslinya. Sedangkan benda tak habis dipakai memiliki makna yang sebaliknya. Berlanjut ke bagian selanjutnya. Bagian 5, asas-asas hak kebendaan dalam hukum benda. Yang pertama merupakan hukum pemaksa atau wing and reh. Kemudian hak kebendaan itu dapat dipindahkan. Asas individualitas, bahwa objek dari hak kebendaan tadi merupakan barang yang bersifat kesatuan dan tidak perlu ditentukan kuantitasnya. Asas totalitas atau asas totalitas berarti bahwa penguasaan atas hak kebendaan bersifat menyeluruh. Asas on split right berarti bahwa wewenang dalam hak kebendaan tidak dapat dibagikan oleh pemiliknya kepada orang lain. Sebagian ke asas prioritas atau asas prioritas yang mengatur mengenai hak kebendaan, bahwa semua hak kebendaan memberi penguasaan yang sejenis dengan penguasaan hak milik, walaupun luasnya berbeda-beda. Berlanjut ke vermenging atau pencampuran. Ke asas vermenging atau percampuran. Dalam asas ini, jika hak yang membebani dan dibebani bercampur pada satu tangan, hak yang membebani akan lenyap. Contohnya pada hak pungut hasil suatu kebun akan lenyap jika pemegang hak kebendaan tadi menjadi pemilik dari kebun itu sendiri. Kemudian terdapat perlakuan yang berlainan atas hak kebendaan dari benda bergerak dan benda tak bergerak. Berlanjut lagi asas publisitas, publicitate, di mana hak kebendaan atas benda tak bergerak harus diregistrasikan ke dalam daftar umum. Terakhir, ada asas perjanjian. Asas ini mengatur bahwa hak kebendaan mesti dilakukan suatu perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk mempertegas adanya perpindahan hak kebendaan antara pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru. Itu saja, mari berlanjut ke bagian selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara untuk memperoleh hak kebendaan. Yang pertama dengan pengakuan. Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang lain, maka benda tersebut dianggap sebagai kepemilikan. Yang kedua dengan penemuan. Benda yang semula milik orang lain kemudian lepas dari penguasaannya dan ditemukan oleh orang lain dengan ketentuan tidak mengetahui pemiliknya, maka benda tersebut menjadi barang kepemilikan bagi yang menemukan. Yang ketiga dengan penyerahan. Hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan sebagainya. Dengan adanya penyerahan, maka kepemilikan benda berpindah kepada orang yang menerima. Yang keempat dengan daluarsa. Penguasaan benda bergerak yang tidak diketahui pemiliknya dapat diperoleh setelah melewati waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Untuk benda yang tidak bergerak, daluarsanya yaitu 20 tahun ketika ada alas hak dan 30 tahun jika tidak terdapat alas hak. Selanjutnya yaitu penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya. Dan yang terakhir yaitu ada turunan, yaitu benda yang sudah dimiliki kemudian berkembang, misalnya hewan yang beranak atau pohon yang berbuah. Materi yang terakhir yaitu mengenai penghapusan hak kebendaan. Hak kebendaan dapat terhapus atau lenyap jika hal berikut terjadi. Yang pertama, musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Yang kedua, dipindah tangankan. Hak milik, hak memungut hasil, atau hak pakai dapat hangus jika benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, pelepasan hak. Yang keempat, kadaluarsa. Dan yang terakhir yaitu pencabutan hak. Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan atas benda jika memenuhi syarat, yaitu harus berdasarkan suatu undang-undang dan kepentingan umum. Sekian pemaparan materi hukum kebendaan dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya.